Terima kasih atas ruang kreasi yang luar biasa ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, Bapak Martinus Tupenpayong serta jajarannya, Bapak Ketua Agupena Flores Timur, Muhammad Soleh Kadir beserta jajarannya, serta Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati pula. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat bersua di ruang ini dalam keadaan sehat adanya. Pada kesempatan ini, saya, Katarina Palansabon, akan membawakan sebuah pidato dengan tema kerukunan yang berjudul Toleransi Antar Umat Beragama sebagai Kebutuhan Sosial Masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dengan namanya interaksi atau hubungan sosial. Mengapa demikian? Karena pada kodratnya, manusia adalah makhluk sosial. Manusia membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kebutuhannya dan saling ketergantungan dalam berbagai bidang kehidupan. Kita ini bagaikan seekor lebah dan bunga, bagaikan ikan remora dan hiu yang saling membentuk simbioisme untuk bertahan hidup. Akan tetapi dalam kehidupan ini, ada begitu banyak perbedaan, baik dari hal agama, ras, suku, bahasa, dan budaya. Dengan begitu banyak perbedaan yang ada, kita tidak memungkiri bahwa sering terjadinya konflik akibat sikap tidak saling menghargai. Untuk menciptakan kehidupan yang damai dan terbebas dari konflik perbedaan, maka diperlukan sikap saling menghormati dan menghargai. Sikap saling menghargai ini sering kita artikan dengan sebuah kata indah dan bermakna, apalagi kalau bukan toleransi. Hadirin yang saya hormati, toleransi adalah sebuah elemen penting dalam terciptanya suatu ikatan hubungan kehidupan. Termasuk yang terpenting adalah toleransi antar umat beragama. Hal ini juga tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap warganya untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini juga menegaskan bahwa kita sebagai warga negara sudah sewajarnya saling menghormati sehingga keutuhan dan kerukunan negara senantiasa dapat terjaga. Jika dilihat dari segi manfaat, toleransi beragama memang banyak sekali jika kita senantiasa menerapkannya. Akan tetapi dalam melakukannya, kita harus sewajarnya dan jangan berlebihan. Karena hal itu dapat menyinggung perasaan orang lain dan justru nantinya dapat merugikan diri kita sendiri. Adapun beberapa manfaat dari toleransi antar umat beragama, yaitu 1. Dapat terhindar dari perpecahan antar umat beragama. Berangkat dari sikap menghargai, sehingga tidak ada satu agama pun yang menganggap bahwa agamanya lah yang paling benar. Yang muncul adalah sikap saling mendukung dan saling menghormati satu sama yang lain. Fenomena ini dapat kita lihat dan saksikan sendiri di daerah kita. Ketika peristiwa ziarah tahunan, Semana Santa, remaja masjid hadir bersama orang muda Katolik sekeuskupan, membantu menjaga ketertiban selama prosesi iman ini berlangsung. Bukan hanya di pusat kabupaten, di tingkat paling bawah pun, ketika kaum Kristiani dengan kusuk menjalankan ibadah, saudara kita yang beragama Islam menjaga ketertiban di luar gereja, meredamkan kebisingan kendaraan, sehingga kaum Kasrani boleh beribadah dalam keheningan. Begitupun sebaliknya, ketika perayaan Idul Fitri maupun Idul Adha, orang muda Katolik turut hadir untuk mendukung saudara kita agar boleh merayakan hari raya dengan iman yang kusuk.
Manfaat yang kedua, dapat mempererat tali silaturahmi. Perbedaan bukanlah hal yang membuat kita jauh. Ketika peristiwa perayaan keagamaan Islam maupun Katolik, budaya mengadakan kunjungan senantiasa dijaga di daerah kita. Umat Islam tidak hanya merayakan hari bahagianya dengan seluruh umat Islam, tetapi dapat kita lihat ada umat Kristiani yang turut merayakan hari besar kebahagiaan mereka dalam perayaan-perayaan kecil di rumah maupun kelompok-kelompok. Begitupun sebaliknya, ketika perayaan Natal dan Paskah, umat Islam turut diundang untuk berbahagia bersama. Hadirin yang saya hormati, hal kecil yang sampai saat ini masih saya alami, yakni ketika perayaan Idul Fitri maupun Idul Adha. Pagi hari, tetangga saya yang beragama Islam sebelum ke masjid dan menjalankan sholat, menyempatkan diri untuk hadir ke rumah membagikan kue serta teh. Contoh-contoh inilah yang membuat tali silaturahmi di antara kita semakin hari semakin kuat. Manfaat ketiga, pembangunan negara akan lebih terjamin dalam pelaksanaannya. Para pemimpin atau pemegang kepentingan dari tingkat yang paling atas sampai tingkat yang paling bawah tidak hanya dikuasai oleh satu agama saja, tetapi setiap orang dengan keanekaragaman agamanya hadir bersatu hati menyumbangkan ide guna membangun daerah, provinsi, negara ke arah yang lebih baik. Manfaat yang keempat, mempertebal keimanan. Setiap agama mengajarkan umatnya untuk saling. Setiap agama mengajarkan agamanya untuk saling menghormati. Tidak ada satu agama di dunia ini yang mengajarkan umatnya untuk hidup bermusuhan antar umat manusia. Berangkat dari ajaran ini, kita keluar sebagai pribadi yang mengamalkan iman dalam kehidupan sosial keagamaan bersama saudara kita yang memiliki kepercayaan yang berbeda dengan kita. Selain 4 manfaat yang saya kemukakan di atas, saya sangat yakin dan percaya bahwa masing-masing di antara kita secara pribadi telah mengalami manfaat dari kerukunan antar umat beragama itu sendiri. Mungkin ada pertanyaan terbesit dari benak Bapak, Ibu, serta teman-teman semua. Mengapa saya hanya mengemukakan manfaat toleransi tanpa menyinggung dampak dari intoleransi? Karena saya mau mengajak kita semua untuk fokus pada manfaat dan kebaikan dari toleransi itu sendiri. Jika dampak dari toleransi itu adalah keindahan, mengapa harus meracuninya dengan keburukan? Perbedaan itu hadir bukan untuk pemisah, tetapi untuk mempererat hubungan dan memperkaya warna dunia. Selalu ada kehangatan di setiap perbedaan. Izinkan saya di akhir pidato ini mengutip kata-kata bijak dari Sukrat. Jika Tuhan memberiku cinta dengan dibungkus oleh agama, maka akan kujaga agamaku tanpa menyakiti agama orang lain. Dan jika Tuhan memberiku rasa yang dibalut oleh toleransi, maka akan kuhargai pendapat orang lain. Jika masih ada orang yang mempermasalahkan dua hal itu, dia manusia amatir. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini.
Apabila ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.